Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reskina Rizka Khairunisa dan anggota kami. Saya Gunawan Setiaji. Dan saya Margareta Putri Wardani. Selanjutnya, ada pengertian etika profesi. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sedangkan profesi merupakan salah satu jenis pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Etika profesi, professional ethics, adalah suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etik umum pada bidang-bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Next. Kode etik berasal dari gabungan kode dan etik. Kata kode mengacu pada simbol atau tanda yang memiliki arti dan disepakati bersama. Sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani ethos, yang mengandung makna sifat, cara hidup, serta norma perilaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8, pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari dalam menjalankan tugas profesi. Selanjutnya tadi teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik. Tujuan kode etik yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir maupun batin. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga yaitu pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik ini berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi, profesi, dan kegiatan-kegiatan organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral yang tinggi atau komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Selanjutnya yaitu peranan etika dalam profesi. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Yang kedua yaitu salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat. Yang ketiga yaitu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam pada perilaku orang yang memiliki profesi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya ada faktor penyebab pelanggaran kode etika profesi, di mana biasanya ada beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi. Di antaranya yaitu yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya itu seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa dikarenakan mahasiswa tersebut merupakan keponakan ataupun masih ada ikatan keluarga. Yang kedua, pengaruh jabatan. Misalnya itu seseorang yang ingin masuk ke kepolisian, nah dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi di daerahnya. Kapolres tersebut menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, di mana sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi ini tidak merasa khawatir akan melakukan pelanggaran tersebut. Yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Next. Kemudian yang kelima, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan yang baik dari masyarakat. Kemudian yang keenam, organisasi profesi yang tidak lengkap, di mana sarana dan mekanisme pada organisasi profesi dinilai tidak mencukupi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta keluh kesahnya. Kemudian yang ketujuh, belum terbentuknya kultur dan kesadaran, misalnya pada para pengemban profesi itu untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dan yang kedelapan, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Next. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada materi etika profesi ini merupakan etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan aturan-aturan perilaku yang memandu tindakan profesional. Sementara kode etik merupakan pedoman tertulis yang menguraikan norma dan standar etis dalam suatu bidang. Kode etik itu bertujuan untuk menjaga integritas profesi, membangun kepercayaan publik, mempermudah pengambilan keputusan etis, serta menjamin kualitas layanan. Dan prinsipnya meliputi integritas, objektivitas, dan tanggung jawab. Pelanggaran etika biasanya terjadi juga karena kurangnya pemahaman dan tekanan eksternal. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.